Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Nur Widiawati, NPM 18144600063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SDIT Araihan. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu pengenalan lapangan persekolahan. Pengenalan lapangan persekolahan adalah sarana bagi mahasiswa untuk membekali dan menyiapkan saat nantinya menjadi guru. Nah, Universitas PGRI Yogyakarta merupakan salah satu lembaga tinggi yang tujuannya menyiapkan calon tenaga kependidikan untuk menjadi profesional, salah satunya dengan adanya pengenalan lapangan persekolahan 1. Nah, pengenalan lapangan persekolahan 1 merupakan syarat wajib ditempuh bagi seluruh mahasiswa FKIP UPY pada semester 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan informasi umum SDIT Araihan. Informasi umum yang pertama yaitu visi SDIT Araihan, yaitu terwujudnya generasi Qurani, cerdas, mandiri, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Untuk misi SDIT Araihan yang mengembangkan keterampilan untuk membaca Al-Quran dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Di SDIT Araihan memiliki siswa yaitu total 605. Sedangkan untuk guru sendiri berjumlah 57 orang, sedangkan untuk tenaga kependidikan atau tenaga administrasi berjumlah 13 orang. Untuk prestasi SDIT Araihan sendiri yaitu banyak sekali. Nah, salah satunya yaitu juara 1 karate, selanjutnya ada pantomim, ateki, dan lain-lain. Untuk sarana prasarana di SDIT Araihan untuk terdapat 2 stafel di setiap kelas, kemudian ada tempat sampah, selanjutnya ada rak sandal. Nah, selain itu ada kamar mandi. Untuk sekolah terdapat 2 unit. Unit pertama yaitu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 beralamat di Sumber Batikan, Triranggo, Bantul. Itu adalah sekolah pusat. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD gedungnya berada di unit 2 di Karangmojo, Triranggo, Bantul. Kultur sekolah. Untuk kultur sekolah di SDIT Araihan yang pertama pembiasaan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Senyum, sapa, dan salam telah terjamin, contohnya yaitu mencium tangan guru sebelum masuk kelas. Hal ini dapat membentuk karakter peserta didik. Selain itu juga tidak hanya guru kepada siswa, tetapi siswa kepada siswa dan guru kepada guru maupun dengan orang lain. Di SDIT Araihan menanamkan untuk senyum, sapa, salam kepada semua orang. Untuk yang kedua yaitu ada guru piket. Nah, guru piket di sini yaitu membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, salah satunya seperti menyambut kedatangan siswa, kemudian menerima surat izin. Yang terakhir yaitu mengantarkan siswa yang telah dijemput oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu pengkondisian suasana tenang dan nyaman. Nah, suasana tenang dan nyaman sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dapat berjalan optimal. Di kelas adanya koordinasi antar guru, di mana dalam satu kelas di SDIT Araihan terdapat 2 guru. Guru yang pertama yaitu menjelaskan, sedangkan guru yang lainnya mengisian belajar mengajar. Struktur organisasi sekolah di SDIT Araihan. Yang pertama, kepala sekolah yaitu Ibu Mustaqimah SPD. Di bawahnya ada KTU, kepala tata usaha, yaitu ada staf admin sejajar dengan staf admin dan sejajar dengan TU. Di bawah kepala sekolah ada Waka Kurikulum yaitu Bu Afiah, Waka Kesiswaan dan SDM Ibu Sri Erdarsi, Waka Sarana Prasarana dan Kerumah Tanggaan yaitu Ibu Sri Lestari. Di Waka Kurikulum terdapat 4 bidang. Yang pertama, koor keislaman. Yang kedua, koor kurikulum kelas 1 sampai dengan 3 dan media. Untuk yang ketiga yaitu koor kurikulum kelas 4 sampai dengan 6 dan media. Yang keempat, koor laboratorium dan komputer. Untuk waka kesiswaan dan SDM terdapat 7 bidang. Yang pertama, bimbingan konseling, ekstrakurikuler, pramuka SIT, pembinaan bina Islam, kemudian bina prestasi, UKS. Yang terakhir ketujuh yaitu kedisiplinan. Untuk waka sarkas dan kerumah tanggaan di bawahnya ada 3 bidang. Yang pertama perpustakaan, yang kedua keamanan, dan yang ketiga yaitu humas dan perkap. Di bawahnya lagi ada koor paralel dari kelas 1 sampai dengan 6 SD. Di bawahnya lagi ada wali kelas. Nah, wali kelas di sini terdapat 2 guru.
di setiap kelas. Untuk peraturan dan tata tertib di sekolah yaitu penggunaan seragam. Untuk penggunaan seragam di SD IT Araihan antara lain yaitu untuk hari Senin menggunakan seragam merah putih dengan baju dikeluarkan dan sepatu tertutup. Untuk hari Selasa menggunakan seragam hijau putih dengan baju tertutup dengan baju dikeluarkan dan sepatu tertutup. Untuk hari Rabu menggunakan seragam biru atau identitas dengan baju dikeluarkan dan sepatu tertutup. Untuk hari Kamis menggunakan seragam batik JSIT dengan baju dikeluarkan dan sepatu tertutup. Hari Jumat menggunakan seragam pramuka dengan ketentuan untuk laki-laki baju dimasukkan dan menggunakan ikat pinggang, sedangkan untuk siswa perempuan baju dikeluarkan. Aturan yang lain yaitu untuk siswa perempuan menggunakan kerudung yang berlogo SDIT dan tidak boleh menggunakan pakaian ketat. Terkait dengan jajan, anak-anak dilarang jajan di luar area sekolah, dan jika jajan di kantin, untuk jajan di kantin anak-anak hanya diperbolehkan maksimal 4.000. Hal ini dikarenakan anak-anak sudah diberikan snack untuk pada jam 10 pagi dan untuk makan siang jam 12. Untuk yang lainnya, untuk pengondisian kelas yang nyaman juga terdapat peraturan di mana cat tembok di setiap kelas diganti setiap semester. Dari ketentuan sekolah sendiri terdapat peraturan jika ada anak yang terlambat melakukan sholat zuhur maka akan diberi sanksi hukuman. Nah, sanksi hukuman sendiri akan diakhirkan sholatnya dan dapat pengurangan jam istirahat 10-15 menit. Selanjutnya terdapat peraturan upacara di mana upacara 1 sampai dengan kelas 3 SD peraturannya itu jika ada kelas yang tenang dan tidak rame maka setiap bulannya akan diberikan waktu untuk setiap bulannya mengikuti upacara dan mendapatkan piala bergilir. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan 6 mendapat tugas sebagai petugas upacara secara bergilir dan terjadwal. Untuk penjemputan tidak boleh menunggu di luar sekolah, harus hanya diperbolehkan menunggu di area halaman sekolah maupun di depan gerbang sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan seremonial. Untuk kegiatan seremonial di SD IT Araihan yaitu pelaksanaan upacara. Untuk spesialnya pelaksanaan upacara misalnya pada saat HUT RI, kegiatan seremonial lainnya yaitu bagi orang tua ada SOTA yaitu sekolah kurikulum bagi orang tua. Selain itu ada pengajian Isra Mi'raj, selain itu ada seminar ayah keren dan lain-lain. Untuk guru sendiri ada lomba video pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk siswa sendiri ada kelas meeting yang bersifat tradisional seperti egrang, bakia dan lain-lain. Lomba puisi juga ada untuk anak-anak. Selain itu juga selanjutnya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kurikuler yaitu di bawahnya ada kegiatan intrakurikuler. Untuk kegiatan intrakurikuler sendiri seperti jam biasa pembelajaran untuk tujuan kurikulum. Untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD pukul 7 sampai dengan 14.00 atau jam 2. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 menggunakan jam pembelajaran dari jam 7 sampai dengan 15.30 atau setengah 4. Selanjutnya untuk kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yaitu membantu kegiatan intrakurikuler seperti outbound, kunjungan ke museum, kunjungan ke peternakan dan lain-lain. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri di SD IT Araihan yaitu ada taekwondo, karate, panahan, seni islami, melukis, pantomim dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan pembiasaan positif. Kegiatan pembiasaan positif di SD IT Araihan yaitu yang pertama menjaga kebersihan. Didik diharuskan untuk mencuci tangan sebelum makan dan sudah makan oleh sarana prasarana yang memadai seperti wastafel, sabun, dan tempat sampah. Anak-anak diharuskan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, di mana terdapat wastafel dan sabun di luar kelas. Nah, untuk membuang sampah, sampah di sini sudah dipilah dari untuk warna hijau untuk sampah kering seperti sampah kering atau alami bersifat organik. Untuk ada sampah plastik dan sampah kertas. Nah, dibedakan menjadi warna merah, hijau, dan kuning. Untuk kegiatan rutinan, anak-anak melakukan sebelum pembelajaran, melakukan sholat duha terlebih dahulu. Selanjutnya, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Selanjutnya, membaca zikir pagi. Nah, sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, ada sholat zuhur berjamaah. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, berada di unit 1 ya. Untuk kelas 1 sampai dengan 2 itu sholat
zuhurnya berada di luar musola, sedangkan untuk kelas 3 berada di dalam musola. Nah, seperti mana kultumnya berisi kisah-kisah Nabi maupun nama-nama Nabi maupun sejarah-sejarah Nabi. Nah, kultum ini berdurasi 7 menit. Untuk anak kelas 4 menggunakan teks, sedangkan untuk anak kelas 5 sampai dengan 6 tidak menggunakan teks. Kegiatan terprogram yaitu kegiatan class meeting, kemudian kegiatan peringatan hari-hari nasional, kegiatan kemah,